Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, para petani walet yang berbahagia dimanapun berada, salam sukses buat kita semua. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk menyaksikan pengecekan RBW, yaitu lantai 2 dan lantai pertama. Lantai 3 dan 4 ini nanti belum ya. Nah, mungkin di dalam tayangan video ini mungkin ada manfaat yang bisa diambil nanti ya. Jadi rekan-rekan sekalian yang berbahagia, inilah hasil daripada pengecekan tadi siang sekitar jam 1 ya. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, ketika kita memutuskan untuk mengecek ke dalam RBW kita, maka hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah bukan sekedar menghitung tumpukan-tumpukan kotoran walet, bukan sekedar menghitung jumlah sarang walet yang sudah ada di RBW kita. Namun ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita masuk ke dalam gedung walet mengecek. Yang pertama, rekan-rekan sekalian, yang harus kita perhatikan, kita harus mengecek Twitter ya. Kita harus mengecek Twitter yang ada di RBW kita. Apakah Twitter itu masih berbunyi atau mati? Nah, kalau dia tidak berbunyi, berarti bisa jadi ada kendala pada sambungan kabelnya. Itu segera diperbaiki. Sebab kalau kita tidak memperbaikinya, ketika ada burung yang sudah mulai menginap di dalam RBW kita, sudah beberapa hari atau bahkan 1 minggu, nah ketika suaranya mati dalam beberapa hari, sehari 2 hari, atau bahkan 3 hari, nah itu burung yang sudah menginap di daerah seputaran suara inap di situ, dia akan berpindah mencari tempat yang ada suara Twitternya. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, tadi setelah saya mengecek, ternyata di dalam RBW saya ini ada beberapa Twitter yang mati.
Untuk mengeceknya kita bisa menggunakan paralon yang kecil ya. Pakai paralon. Kita tempelkan di telinga kita, kemudian langsung kita hubungkan ke Twitter tersebut. Karena kalau sirip kita tempat Twitter itu agak tinggi, itu kita tidak bisa mendengarnya mati atau tidak. Karena ada juga suara Twitter yang lain. Nah, jadi untuk memastikan apakah Twitter kita itu hidup atau mati, maka kita bisa mengeceknya dan menggunakan pipa yang kecil ya. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, setelah saya mengamati dan memperhatikan bahwa di daerah Twitter yang mati tersebut, di situ banyak kotoran yang kering. Padahal sudah mulai menumpuk kotorannya. Nah, gara-gara suaranya tidak ada, sambungannya kurang bagus, jadi suaranya tidak ada. Nah, jadi burung-burung walet yang sudah beradaptasi, sudah menginap beberapa hari di situ, dia pindah menuju ke tempat yang ada suara Twitternya. Nah, itu rekan-rekan sekalian yang berbahagia yang perlu kita perhatikan ya, yaitu ketika kita masuk, kita harus mengecek Twitter. Karena suara Twitter ini adalah sangat menentukan untuk betah atau tidaknya burung walet yang ada di dalam RBW kita. Nah, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan ketika kita masuk ke dalam RBW kita mengecek, kita harus memperhatikan air. Siapa tahu di dalam RBW kita menggunakan media air di baskom atau di kolam, itu kita perhatikan. Apakah airnya masih ada ataukah sudah kering atau sudah berbanyak berkurang. Nah, oleh karena itulah perlunya kita masuk ke dalam RBW ya. Jangan sekedar mengecek tumpukan kotoran walet yang menginap atau sekitar menghitung daripada walet sarang-sarang yang sudah ada di sirip kita. Nah, itu sangat perlu rekan-rekan sekalian. Yang pertama kita harus mengecek Twitter kita. Baik itu Twitter inap, Twitter tarik. Itu perlu kita cek. Kemudian yang ketiga rekan-rekan sekalian, yang perlu kita perhatikan ketika kita masuk ke dalam RBW untuk mengecek adalah kita harus memperhatikan predator ya, baik itu berupa kecoa, semut ataupun tikus, tokek. Nah, itu kita perhatikan ketika masuk ya, dilihat kira-kira ada ndak yang mengganggu. Nah, itulah perlunya kita mengecek ke dalam RBW kita. Nah, jadi rekan-rekan sekalian yang berbahagia, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Ketika kita mau masuk mengecek ke dalam RBW kita, maka yang pertama adalah kita harus mengecek Twitter kita, apakah masih hidup atau sudah mati. Nah, baik itu matinya karena sudah kelamaan ataupun sambungannya yang longgar. Nah, kemudian kita memperhatikan air yang ada di baskom ataupun di kolam yang ada di dalam gedung kita. Nah, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, di samping itu kita memperhatikan predator. Ya, kadang-kadang di dalam RBW itu ada, umpama tikus tidak ada, tetapi kadang-kadang semut banyak
bahkan sampai bersarang, menumpuk-numpuk sarangnya di dalam RBW kita. Itu perlu kita waspadai. Kemudian kadang-kadang banyak juga sarang laba-laba di dalam RBW kita. Nah, itu bagaimana caranya supaya kita bisa bersihkan. Nah, kemudian yang terakhir adalah, nah, ketika kotoran walet sudah menumpuk di tiap lantai kita, maka kita harus membersihkannya demi kesehatan daripada burung walet yang berkembang biak di dalam RBW kita. Nah, kalau ruangannya bersih, maka anak waletnya akan sehat. Begitu juga induknya. Tetapi kalau kita tidak pernah membersihkan kotorannya, maka burung walet itu, anak walet itu tidak sehat. Nah, begitu juga dengan pemilik RBW yang masuk ke dalam gedungnya. Kalau di dalam gedung banyak kotoran yang belum dibersihkan, kita merasa tidak nyaman. Nah, itu bahkan bisa menimbulkan penyakit. Nah, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, mungkin sekedar itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah atau menyinggung perasaan rekan-rekan sekalian. Terima kasih telah mengikuti channel Adi Sapriyadi Sasaki. Nah, inilah keadaan pengecekan yang ada di dalam RBW saya di lantai 2 dan lantai pertama. Nah, sekian. Salam sukses buat kita semua. Jangan putus asa, jangan patah semangat, berusaha terus, cari tahu kelemahan, kekurangan RBW kita, benahi dengan semampu kita. Insya Allah pada suatu saat kita akan meraih kesuksesan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.